Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur kepada kita hingga saat ini. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitria Dewi Widyastuti dengan NIM 21210070 dari Fakultas Bahasa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Fia Nugraha MPD. Saya di sini akan menjelaskan atau memberikan informasi dan solusi dari 4 aspek. Yang pertama, kesenjangan sosial. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, demokrasi. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Pada dasarnya, kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi sebagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Faktor kesenjangan sosial disebabkan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, kemiskinan, sehingga kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial sering disebut sebagai ketimpangan sosial karena adanya perbedaan yang sangat terlihat atau mencolok dalam sebuah masyarakat. Contoh dampak lain dari kesenjangan sosial ekonomi adalah timbulnya kriminalitas, pengangguran, serta kemiskinan. Kriminalitas muncul karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terjadi karena tidak adanya kesempatan kerja. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjuk untuk pabrik dalam pengertian luas, negara, masyarakat dalam sebagai status serta untuk kepentingan umum. Baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercerminkan pada berbagai dimensi kehidupan publik. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam bermasyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercukupi. Kebijakan harus dapat dilakukan oleh unit organisasi pelaksana. Yang selanjutnya, nomor 3, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ada beberapa kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia, diantaranya menaati hukum dan aturan pemerintah. 2. Ikut serta dalam upaya bela negara. 3. Menghormati hak asasi dan orang lain. 4. Tunduk dan mengikuti semua batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 5. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan adapun juga hak kita sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak menikah. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak.
Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan dari hukum. Contoh hak dan kewajiban sebagai anak sekolahan. Yang satu, memperoleh ilmu pengetahuan dari guru kompeten. 2, mengikuti peraturan dan tata tertib dari sekolah itu tersebut. 3, hadir tepat waktu dan memberi keterangan jika tidak bisa hadir untuk sekolah. 4, menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Yang terakhir, nomor 4, yaitu demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Ada beberapa demokrasi di Indonesia, di antara lainnya seperti demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia, 2 demokrasi parlementer, 3 demokrasi terpimpin, 4 demokrasi Pancasila, 5 era reformasi, dan 6 referensi. Dan jenis-jenis demokrasi di Indonesia ada antara lain demokrasi Pancasila 1945 hingga 1950, demokrasi liberal dari 1950 hingga 1959, demokrasi terpimpin dari 1959 hingga 1965, dan yang terakhir adalah ekonomi. Demokrasi, sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Adapun solusi dari 4 aspek tersebut. Yang pertama, solusi dari kesenjangan sosial. Solusi kesenjangan sosial, kunci utama upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dalam memberi akses kepada setiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada, serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara-cara tertentu, seperti bekerja atau berwirausaha. Yang kedua adalah solusi dari kebijakan umum. Solusi dari kebijakan umum atau solusi dari kebijakan pemerintah haruskan untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu ketetapan, sehingga tidak ada yang kurang bahkan yang terlewatkan. Selanjutnya yang nomor 3, solusi dari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jika kita ingin hak kita terpenuhi, maka kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik juga harus melakukan atau melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Mungkin hingga hak kita sebagai warga negara Indonesia dapat terpenuhi dengan maksimal. Yang terakhir, yang nomor 4 adalah solusi demokrasi. Solusi demokrasi agar berjalan dengan baik, seperti kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, dan proses hukum yang wajar. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurangnya penjelasan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.